Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Hidayat dari Prodi PGSD. Sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Jadi di mana di sini di prinsip kurikulum itu harus di pengertian prinsip kurikulum itu harus ada namanya perencanaan, penerapan, dan terakhir evaluasi. Jadi benar, perencanaan kita harus merencanakan dari mulai pembelajaran, terus penerapan, terus diterapkan di pembelajaran, terus evaluasi itu dimana kita menilai hasil belajar siswa. Terus ada macam-macam sumber prinsip kurikulum. Pertama itu data empiris. Data empiris itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari observasi dan percobaan. Terus ada data eksperimen, di mana kita mencari pengaruh dari cara mengajar yang cocok untuk siswa. Terus di sini ada akal sehat. Jadi di mana kita sebagai guru dan siswa harus memilih akal sehat agar empiris dan eksperimen bisa berhasil. Terus di sini ada namanya prinsip pengembangan kurikulum. Pertama itu ada prinsip relevansi. Terus prinsip relevansi terbagi menjadi dua, yaitu relevansi eksternal. Jadi relevansi eksternal itu harus serasi dengan tujuan yang ingin dicapai dan berkaitan dengan isi materi. Terus di sini ada relevansi internal. Relevansi internal itu harus sesuai dengan ketentuan masyarakat. Terus ada prinsip efektivitas, juga terbagi dua, itu efektivitas mengajar guru, di mana guru harus mempunyai efektivitas untuk menjadi pedoman bagi siswa. Terus di sini ada efektivitas belajar murid, di mana efektivitas siswa harus mampu mencapai tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Di sini prinsip kontinuitas itu adalah prinsip yang berkesinambungan. Artinya berkesinambungan dari pelajaran satu ke pelajaran lain. Di sini prinsip kontinuitas juga terbagi menjadi dua. Pertama ada berkesinambungan antara berbagai tingkat sekolah. Jadi misalnya seperti pelajaran matematika kelas 1, terus naik ke SMP dan SMA, semua berkesinambungan. Terus yang kedua ada kesinambungan antara berbagai bidang studi. Contohnya seperti seni budaya dan penjas. Jadi di mana di seni budaya kita diajarkan gerak seperti tari, dan penjas kita diajarkan berolahraga, lari, dan lain-lain. Terus di sini ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ialah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya usaha. Jadi di mana di sini prinsip efisiensi ini di mana kita menilai dari bagaimana besarnya usaha yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Terus ada prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel. Jadi mana di sini prinsip fleksibilitas ini di mana guru harus mempunyai fleksibilitas agar terciptanya kemampuan dan latar belakang yang dimiliki oleh siswa. Jadi bakat siswa itu muncul dari fleksibilitas guru, muncullah bakat-bakat dari siswa. Terus di sini ada prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan itu memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita prinsip. Jadi di mana kesinambungan menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang. Jadi di mana kita sebagai guru dan siswa harus
harus membuat sesuatu yang saling berkaitan. Misalnya seperti dari pelajaran matematika ke fisika dan lain-lain. Terus ada di sini prinsip mutu. Prinsip mutu berarti pelaksanaan pelajaran yang bermutu dan bertujuan untuk hasil yang berkualitas. Misalnya derajat mutu guru harus memiliki mutu agar siswanya itu dapat mengerti dengan mudah tentang pembelajaran. Terus yang kedua, kegiatan belajar. Jadi kita itu sebagai guru harus kreatif agar siswa itu lebih mudah mengerti tentang pelajaran untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi yang ketiga itu media. Di prinsip mutu ini kita harus memiliki media yang baik agar suatu pembelajaran tidak membuat siswa itu menjadi bosan. Terus ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Pertama itu anggapan kebenaran, utuh atau menyeluruh. Jadi yang pertama itu benar. Ya, apa yang kita bicarakan kepada siswa itu harus benar. Ya, agar siswa itu misalnya seperti benar yang sesuatu lah yang mereka lihat, yang pernah mereka lakukan. Terus anggapan kebenaran parsial. Yang ketiga ada anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Jadi di mana yang ketiga ini anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Jadi kita sebagai guru memberikan tugas misalnya seperti apa sih itu, bagaimana cara mencangkok, kenapa bisa terjadi, mana bisa tumbuh di batang-batangnya. Jadi kita sebagai guru harus memberikan pembuktian kepada siswa itu agar mereka mengerti. Di sini ada prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan jenjang pendidikan tertentu. Di mana kita sebagai guru berusaha untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif.